Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sejumlah kebijakan relaksasi pajak daerah sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan serta keberpihakan ke masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan relaksasi pajak daerah ini diharapkan bisa berdampak signifikan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sejumlah kebijakan relaksasi pajak daerah sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan serta keberpihakan ke masyarakat dan dunia usaha. Relaksasi pajak daerah ini mencakup pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak kendaraan bermotor, bea balik nomor kendaraan bermotor, pajak barang dan jasa tertentu, kesenian dan hiburan, serta pajak reklame. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kebijakan relaksasi pajak daerah ini bisa berdampak signifikan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta. Saya telah menandatangani keputusan gubernur tentang pengurangan dan pembebasan pajak daerah sebagai bentuk komitmen mendukung pemungutan pajak yang adil dan fair, dan sekaligus melihat perkembangan dunia usaha saat ini yang memang memerlukan insentif yang harus diberikan oleh pemerintah Jakarta. Kebijakan relaksasi pajak daerah Pemprov DKI Jakarta meliputi relaksasi BPHTB berupa pengurangan tarif sebesar 50%, pengurangan PBBP 2 sampai dengan 100% untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta yang berbentuk yayasan. Pengurangan PBJT kesenian dan hiburan sebesar 50% untuk pertunjukan film di bioskop, pertunjukan seni budaya untuk edukasi, amal, dan sosial. Pembebasan pajak reklame untuk objek yang berada di dalam ruangan seperti di dalam kafe, restoran, dan ruko, serta pengurangan pajak kendaraan bermotor yang nilainya di bawah harga pasar. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan canggih milik Direktorat Jenderal Pajak Kortex. Purbaya menargetkan proses perbaikan Kortex rampung dalam waktu 1 bulan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan canggih milik Direktorat Jenderal Pajak Kortex. Menurut Purbaya, permasalahan sistem Kortex yang masih terus terjadi sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025 sudah terdeteksi, yakni karena disebabkan masalah sistem informasi dan teknologi itu sendiri. Untuk itu, pihaknya berencana akan memanggil ahli IT dari luar untuk memperbaiki Kortex dan menargetkan proses perbaikan Kortex rampung dalam waktu 1 bulan. Saya akan lihat Kortex seperti apa. Keterlambatan di Kortex akan kita perbaiki secepatnya dalam waktu 1 bulan, harusnya bisa. Itu IT, problemnya IT. Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat. Kortex selaku sistem perpajakan canggih baru milik Indonesia memang kerap menjadi sorotan, bahkan bulan-bulanan di lini masa media sosial. Sejumlah error terjadi sejak awal implementasinya pada 1 Januari 2025, bahkan membuat para wajib pajak kecewa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN akan diubah menjadi Badan Penyelenggaraan BUMN. Menurut Dasko, pertimbangan pemerintah mengubah Kementerian BUMN jadi badan tidak terlepas dari keberadaan Danantara. Wakil Ketua DPR RI menyatakan pembahasan RUU BUMN saat ini masih terus dilakukan. Salah satu poin pembahasannya terkait perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan nama dan fungsi dari Kementerian BUMN pun akan berubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Hal ini didasari karena banyaknya masukan dari masyarakat karena tata kelola BUMN sudah seluruhnya di bawah Danantara. Pembahasan rancangan undang-undang BUMN ini dipastikan akan rampung sebelum masa reses. Di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham seri A, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu
ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Badan penyelenggara badan usaha milik negara. Badan penyelenggara BUMN. Berarti BP ya depannya ya Pak? BP BUMN ya? Sebelumnya, isu menurunkan status Kementerian BUMN menjadi badan ini telah diutarakan pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, di mana hal ini akan dibahas melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, lantaran fungsi operasional Kementerian BUMN telah banyak dikerjakan oleh Danantara. Usai hadiri sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Kanada. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menandatangani 3 kesempatan utama, salah satunya penguatan kerjasama di bidang ekonomi. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Kanada, Rabu 24 September. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sidhu dan Duta Besar Kanada untuk Indonesia Jess Danton. Selamat datang di Ottawa, Bapak Presiden. Terima kasih. Kedatangan Presiden Prabowo juga disambut hangat warga Indonesia yang berada di Kanada. Anak-anak berpakaian khas daerah Indonesia memberikan bunga selamat datang kepada Presiden Prabowo. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa diaspora yang hadir menyambutnya. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di West Block Parliament Hill, Ottawa. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya kerjasama di bidang ekonomi, di mana Kanada menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia. This will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. And as you mentioned, we worked very hard, sir. We studied 9,000 pages of agreement. That's right. Yes. You're up all night. So, I mean, but anyway, we are here to witness and sign this great agreement. So I'm very proud, I'm very lucky to be the Indonesian president who brings this back to Indonesia. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Sekretaris Gubernur Jenderal Kanada Ken McKillop. Setibanya di Rideau Hall, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Gubernur Jenderal Mary. Kedua negara berkomitmen untuk berkolaborasi menghadapi tantangan global. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Belanda untuk bertemu dengan Raja Willem Alexander. Kunjungan ini dilakukan usai Presiden menyelesaikan sejumlah kegiatan di Ottawa, Kanada. Keberangkatan Presiden dilepas oleh sejumlah delegasi termasuk Duta Besar Indonesia untuk Kanada, Muhsin Shihab. Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Selama di Kanada, Presiden Prabowo menjalani sejumlah agenda penting, diantaranya bertemu Gubernur Jenderal Kanada Mary May Simon. Salah satu hasil diplomasi penting di Kanada adalah menghapus 95% hambatan tarif dagang untuk produk Indonesia yang masuk ke Kanada. Kesempatan ini membuka peluang besar bagi ekspor komoditas Indonesia. Kembali ke informasi internasional, pemirsa. Topan Super Ragasa hantam Hong Kong. Belasan orang dilaporkan tewas. Selengkapnya Sindo Prime sesaat lagi. Sumber berita aktual tersaji